ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu April, di pelajaran Seni Budaya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggambar ya. Tapi sebelum itu, Bu April ingatkan, dibuka dulu buku catatannya supaya kalian bisa mencatat. Karena apa? Jika kalian mencatat, pasti ingatan kalian tentang pelajaran akan lebih melekat lebih lama gitu ya. Oke, kemudian saya mau ngingetin, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan ya. Tugasnya kalau misalnya kalian ketinggalan, bisa dicek di Google Classroom-nya. Oke, lanjut. Kita akan belajar menggambar. Oke, minggu lalu, yang lalu-lalu kan kita sudah belajar mengenai apa itu seni rupa, apa itu unsur-unsurnya apa aja, prinsipnya apa aja. Nah, masih ingat kan ya, prinsip ada berapa? Ya, ada yang kesatuan, ada yang keseimbangan, komposisi, proporsi, dan lain-lain. Itu ya, jangan lupa. Terus yang unsur, nah ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang, terus ada volume, ada warna, ada tekstur, ada apa lagi tuh terakhir? Gelap terang, ya kan? Nah, itu jangan lupa. Nah, pelajaran-pelajaran yang tadi yang sudah lalu-lalu, hal tersebut akan berguna di pelajaran yang sekarang, yaitu tentang menggambar gitu. Oke. Apa sih menggambar itu? Oke. Nah, di sini ada gambar. Pernah kan pasti ya kalian melakukan kegiatan ini, entah hanya sekedar coret-coret, entah hanya sekedar bikin lambang lope gitu loh, gitu ya kan? Atau hanya sekedar bikin doodle-doodle aja gitu. Nah, nggak apa-apa, itu namanya kegiatan menggambar. Nah, kalau dibahasakan gimana sih menggambar itu? Oke, menurut Avandi, dalam Saiful Haq 2008.2 itu mungkin halaman 2 itu, menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Nah, kata Avandi gitu, tau nggak Avandi itu siapa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi Avandi itu adalah maestro lukis Indonesia ya, yang terkenal, dia udah kemana-mana itu karyanya. Jadi karyanya itu dia ke karya ekspresif gitu, yang hanya kalau misalnya orang awam ngeliat, oh itu abstrak gitu. Enggak, sebenarnya itu bukan abstrak lukisannya dia, tapi lukisannya itu adalah ekspresif. Ya, bedanya lukisan abstrak sama ekspresif apa sih Bu gitu? Kan sama-sama nih, kalau kita ngeliat gambarnya gitu Bu, nggak jelas, aut-autan gitu. Oke, jadi kalau bedanya abstrak itu kita nggak bisa ngelihat objek di dalam situ gitu. Tapi kalau yang ekspresif, walaupun aut-autan, kita bisa ngeliat, oh ini bentuknya bentuk ayam, oh ini bentuknya bentuk matahari gitu ya. Itu yang namanya gambar ekspresif. Dan biasanya gambar ekspresif itu hanya diselesaikan dalam waktu 1 hari. Karena kalau misalnya kita tunggu-tunggu lagi, mana tahu ekspresinya besok kan sudah beda, ya kan? Emosi yang ada di dalam diri kita kan pasti udah beda gitu. Itu yang namanya ekspresi. Oke, jadi kita bahas sedikit ya tadi tentang Avandi gitu. Tadi kata dia, saya ulangin, menggambar adalah menggambar atau melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan. Nah, maksudnya perwujudan bayangan angan-angan itu apa? Kamu punya angan-angan, kamu punya imajinasi, kemudian kamu wujudkan. Melalui apa? Melalui goresan-goresan pensil di atas kertas mungkin ya, atau mungkin goresan-goresan tinta di atas kanvas gitu ya. Itu. Nah, kalau menggambar itu wujudnya dapat berupa tiruan objek. Misalnya kamu meniru objek bunga, kamu gambar bunga, atau kamu meniru objek manusia gitu, kamu gambar misalnya jadi kartun atau anime kayak gitu ya. Nah, lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Nah, itu yang namanya menggambar. Sederhana ya, intinya sederhana. Kalau misalnya sudah yang kompleks gitu, ada catnya, ada tekniknya, ada apa, itu nanti masuknya ke dalam melukis gitu. Paham ya sampai sini maksudnya menggambar? Oke, lanjut.
Oke, jenis-jenis menggambar ada apa aja? Ada banyak nih. Yang pertama menggambar bentuk. Nah, kalau menggambar bentuk ya bentuk-bentuk biasa aja, kayak misalnya kalian menggambar bentuk hewan, menggambar bentuk tumbuhan, atau kalian menggambar bentuk buah-buahan, nah itu atau benda-benda lah ya, manusia gitu. Pokoknya itu namanya menggambar bentuk, hanya bentuk-bentuk gitu. Ada juga yang namanya menggambar konstruktif atau gambar teknik. Pernah dengar? Ya, betul. Nah, gambar teknik itu biasanya dilakukan oleh arsitek-arsitek gitu ya. Misalnya dia mau merancang sebuah bangunan gitu, maka dia bikin dulu namanya cetak birunya gitu. Nah, itu namanya gambar konstruktif ya. Terus ada lagi yang namanya menggambar ekspresif. Nah, kalau menggambar ekspresif itu apa? Ya udah, kalian bebas aja menggambar apa aja yang ada di dalam pikiran kalian ekspresikan gitu. Misalnya ada kalian lagi senang, kalian bikin cewek lagi ekspresi bahagia gitu, atau kalian iseng aja doodling. Nah, itu namanya menggambar ekspresif. Kemudian menggambar suasana. Berarti kalau suasana itu artinya adalah gambar pemandangan ya. Pemandangan itu bisa aja pemandangan alam bebas, misalnya gunung, pemandangan hutan, sungai, dan lain-lain. Atau bisa juga suasana. Suasana itu macam-macam juga, misalnya suasana pasar, suasana jalan perkotaan, atau suasana di dalam kelas, atau dalam ruangan kalian. Itu namanya menggambar suasana. Kemudian ada yang namanya menggambar ilustrasi. Apa sih menggambar ilustrasi itu? Gitu. Nah, biasanya kalau gambar ilustrasi ini digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat atau teks. Misalnya kalau kalian melihat di buku pelajaran gitu kan, di buku pelajaran ceritanya bercerita tentang apa ya, saya bingung. Oh ya, misalnya kayak tadi Seniman Affandi gitu kan. Seniman Affandi adalah seorang pelukis maestro terkenal. Dia tinggal misalnya di Yogyakarta, lalalalalalala. Nah, nanti di situ ada gambarnya tuh, ada fotonya. Nah, itu adalah salah satu contoh ilustrasi. Gambar ilustrasi, jadi menjelaskan tulisan gitu. Kenapa harus dijelaskan? Karena kalau hanya tulisan doang kan biasanya kalian nggak kepikiran ya kan, nggak kebayang gitu kan. Affandi kayak gimana sih mukanya gitu kan? Kalau nggak ada gambar nggak tahu gitu. Atau misalnya ada cover buku gitu. Misalnya buku seni budaya. Nah, di situ nanti ada kayak gambar orang lagi nari, orang lagi melukis, atau ada gambar lukisan gitu. Atau kalian lagi baca-baca novel gitu, misalnya novel Dilan ya kan. Novel Dilan misalnya kan di dalamnya kayak ada gambar-gambarnya si Pidi Baik itu ya kan. Misalnya si Dilan lagi sama Milea gitu kan, nanti itu ada gambarnya. Nah, itu namanya gambar ilustrasi. Sampai sini paham? Paham, insya Allah ya. Kalau belum paham, bisa di playback videonya atau ditanyakan ke Bu Afril. Lanjut ya. Oke. Objek menggambar bentuk tuh apa aja? Coba ditebak sama kalian. Coba? Iya, betul. Ada makhluk hidup, ada yang namanya benda mati. Nah, objeknya ini kalau yang makhluk hidup udah pasti ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau yang benda mati itu ada alam dan benda gitu maksudnya ya. Alam tuh ya misalnya ya kayak pegunungan atau benda-benda alam tuh, misalnya kalian bikin galaksi kayak gitu, itu kan juga benda alam ya kan. Nah, benda alam itu juga maksudnya alam gitu. Kalau benda ya misalnya benda-benda yang mati gitu, misalnya kayak tadi saya udah contohin kayak buah-buahan, kayak kalian gambar lemari, kalian gambar kursi, kalian gambar apapun lah yang benda mati, itu namanya benda. Paham ya sampai sini? Jadi objek menggambar dibagi berapa? Ada 2, yaitu benda hidup, makhluk hidup, dan benda mati. Oke ya, paham? Insya Allah mudah ya dipahami ya, mudah-mudahan. Mohon maaf kalau saya kebelit-belit nih ngomongnya. Oke, lanjut. Nah, oke. Tahapan menggambar tuh apa aja sih? Oke, saya mau gambar Bu, tapi tahapannya kayak gimana sih? Saya mau tahu gitu, karena saya mau bisa gitu. Oke, boleh. Oke, yang pertama adalah
menyiapkan alat dan bahan. Kalian siapin tuh alat dan bahannya apa aja kalau mau gambar. Misalnya kertas gambar, pensil, penghapus, ya itu kalian siapin gitu. Atau misalnya mau lebih bagus kasih warna gitu boleh. Kemudian mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, kalian harus tahu bentuk dasarnya. Misal, kalau misalnya kalian gambar gelas gitu atau mug ya, kalian harus tahu mug itu bentuk dasarnya apa. Misalnya persegi panjang atau persegi aja. Atau kalian mau buat bola gitu ya. Bola kan pasti bentuk dasarnya kan lingkaran gitu kan. Atau kalian mau bikin hewan gitu, misalnya bikin ayam, bentuk dasarnya kayak gimana, kalian cari-cari di Google, banyak gitu ya. Ini contohnya mungkin kayak gini, ada di bagian kepalanya bulat, di bagian badannya oval gitu, kemudian baru dari lingkaran kepala sama badannya disambungin jadinya leher gitu, dan seterusnya. Itu adalah mengetahui bentuk dasar. Nanti kalau sudah tahu bentuk dasarnya, barulah kalian bentuk gitu. Paham ya sampai sini ya? Ya, lanjut. Oke, mengetahui bagian-bagian dari objek referensi gambar. Maksudnya itu kalian punya referensi bagian-bagiannya itu ada apa? Misalnya kalau kepala ayam tadi ya, ayam ada kepalanya, ya kan? Kemudian ada lehernya. Terus ada badannya, ada sayapnya, ada buntutnya, ada kakinya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah dibikin tuh yang saya bilang tadi, udah dibikin kerangka-kerangkanya, disambung-sambungin tuh bentuknya. Kemudian baru deh kalian tambahkan detail di situ, disusun, disambung-sambungin bagian-bagian gambar menjadi gambar yang utuh, kayak gitu maksudnya. Kemudian setelah sudah ada detailnya, baru deh kalian misalnya nambahin gelap terang. Supaya apa? Supaya gambarnya ada dimensinya dan terlihat lebih hidup gitu. Caranya gimana kita menambahkan dimensi? Ada yang namanya diarsir kalau pakai pensil gitu. Sama kalau misalnya kalau pakai warna, ditimpa pakai warna yang lebih gelap gitu. Kalau warnanya cahayanya terang, berarti warnanya lebih ke warna yang terang, misalnya dicampur dengan warna-warna yang lebih muda gitu ya. Itu tahapan menggambarnya. Oke, kemudian setelah kalian kasih hitam putih dimensinya, diarsir dengan sedemikian rupa jadi gambarnya kelihatannya kayak 3 dimensi gitu, jangan lupa dikasih background, ya kan, latar belakang atau background gitu. Gunanya biar apa? Supaya tidak flat gambarnya dan ada dimensi ruangnya di belakang. Nggak harus yang yang heboh-heboh gitu ya. Latar belakangnya simpel aja. Yang penting kesannya tuh supaya gambarnya tuh nggak melayang gitu. Kalau bisa dikasih alasnya gitu ya, kasih bayangannya gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Boleh di WA aja, Japri, atau di grup, bebas. Sampai jumpa, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!